Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dorisa yang saya cintai, dimanapun Anda berada, tidak akan banyak yang saya akan sampaikan, hanya sekedar sebuah renungan bahwa sebentar lagi kita akan sama-sama memasuki bulan suci Ramadan. Di bulan Sa'ban ini, yang pertama, mari kita sama-sama memuji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak sholawat dan apresiasikan rasa cinta kita kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar kita ketika ditanya cinta tidak kamu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta, tetapi buktinya mana? Padahal cinta bukan hanya sekedar janji, tetapi perlu bukti. Buktikan dengan ucapan, dengan banyak menyebutkan namanya, yaitu bersolawat kepadanya, dan mengikuti perilaku Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai hal terkecil. Jangan dulu urusan-urusan besar, itu mah sudah pasti harus. Jangan dulu urusan ibadah. Jangan dulu urusan muamalah seperti jual beli, mencontoh baginda Rasul. Urusan suci saja, urusan bersih-bersih saja, itu harus kita contoh. Seperti Rasulullah SAW menggunting kuku. Itu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, berkata, asfaroka, kukumu, maksudnya potong kukumu, fa inna syaitona yadkhulu matola minha, karena setan berada di kuku yang panjang. Jadi kuku yang panjang harus dipotong, itu sunnah Rasulullah SAW. Rasul berkata, pusawarib wa upuliha, potong kumismu, maksudnya bereskan kumismu dan biarkan jenggotmu. Jenggot ini adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biarkan saja. Kalau apalagi kalau yang jenggotnya bagus, jangan sampai digunting. Biarkan saja, sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang berkata bahwa jenggot itu lambang kegoblogan. Itu umat Islam bagaimana orang berkata seperti itu? Padahal ini sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat seperti Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, ini menumbuhkan jenggotnya, membiarkan jenggotnya. Bahkan ada ulama yang berpendapat, ulama yang mengatakan bahwa jenggot itu wajib. Jadi jenggot ini ihtilaf. Mau dianggap sunnah silahkan, mau dianggap wajib silahkan. Boleh berbeda pendapat, tetapi jangan sampai ada orang yang mengatakan bahwa jenggot itu merupakan lambang kegoblogan. Itu tidak benar. Dari mulai suci, dari mulai hal terkecil. Makanya inilah yang dikatakan oleh sahabat Rasulullah SAW. Qad allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam kullasain hatal khoro'a. Telah mengajarkan kepada kita semua Rasul sallallahu alaihi wasallam kullasain, semuanya, dari urusan tek-tek sampai urusan bengek, dari urusan yang terbawah sampai urusan yang terbesar, sudah diajarkan syariat kepada kita. Tentang masalah gaya hidup, tentang masalah muamalah, tentang masalah munakahah, tentang masalah ritual ibadah dan lain sebagainya, diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hatal khoro'a, sampai urusan ke WC saja, mau buang air saja diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebelum masuk WC ada doanya. Sebelum masuk WC utamakan yang kaki yang kanan yang harus kita dahulukan. Itu merupakan adab yang diajarkan oleh agama, oleh baginda Rasulullah SAW. Dan untuk memasuki bulan suci Ramadan ini, mari kita banyak-banyak memuji baginda Rasulullah SAW dengan mengikuti akhlaknya, budi pekertinya, itu yang terpenting. Karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa inna kala ala hulukin adim, bahwa Rasul
adalah sebaik-baik yang mempunyai akhlak. Jadi tidak ada manusia yang memiliki akhlak sehebat akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah SAW yang termulia akhlaknya. Sebab yang mengajarkan kepada baginda Rasulullah SAW itu bukan guru. Yang mengajarkan kepada baginda Rasulullah SAW bukan jin. Yang mengajarkan kepada Rasulullah SAW bukan raden, bukan raja. Tetapi yang mengajarkan kepada baginda Rasulullah SAW adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Makanya dalam satu ungkapan yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah lah yang telah mengajariku, Tuhanku lah yang telah mengajariku, makanya akhlakku ini bagus, makanya akhlakku ini mantap. Begitulah. Dan inilah akhlak yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW, salah satu rahmat bagi sekalian alam. Innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak, bahwa Rasul diutus ke muka bumi ini salah satu misinya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak manusia kepada Allah, akhlak manusia kepada sesama manusia, akhlak manusia kepada makhluk Allah di luar manusia. Ini yang pertama, kita sebanyak-banyaknya memuji baginda Rasulullah SAW dengan sholawat. Yang kedua, mengikuti perilaku Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, lebih-lebih meniru akhlak Rasulullah SAW. Akhlak Rasul, kalau kepada sahabat berbaik hati itu biasa, kalau kepada teman baik hati itu biasa, tetapi kepada musuh mampu baik hati, mampu memberikan yang terbaik, yang kita tidak sangka-sangka, itu merupakan akhlak Rasulullah SAW. Dalam satu instruksinya, Rasulullah SAW mengajarkan silman koto'aka, bersilaturahmilah engkau kepada orang-orang yang telah memutuskan persaudaraan, orang yang memutuskan saudara dengan kita. Kita datang untuk bersilaturahmi. Luar biasa ini akhlak. Wa'atiman haromak, berilah orang yang pelit kepadamu. Orang yang pelit kepada kita, justru kita dianjurkan untuk memberi. Itu akhlak Rasulullah SAW. Wa'afu aman dolama, dan maafkan orang-orang yang telah mendolimimu. Orang yang dolim kepada kita, sering mengejek kita, sering mencaci maki kita, kita malah memaafkan dia, malah kita berbaik hati kepada dia. Inilah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada kakek tua, pengemis, tukang minta-minta, dan keadaannya buta, terus menghina Rasulullah SAW, mengucapkan sumpah serapah kepada Rasulullah SAW bahwa Rasul tukang sihir, Rasul orang gila. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Malah Rasulullah SAW memberi sedekahnya setiap pagi, memberikan korma, bahkan bukan hanya memberikan, tapi disuapinya itu kakek tua yang mengejek Rasulullah SAW. Bukannya ini akhlak Rasul yang mulia? Luar biasa. Berapa cerita musuhnya malah tidak dibalas, yang meludahi Rasulullah SAW. Setiap Rasulullah SAW mau ke masjid selalu diludahi, mau ke masjid diludahi. Suatu hari dia sakit, belum ditengok oleh saudaranya, belum ditengok oleh orang tuanya, belum ditengok oleh kawan-kawannya, tetapi Rasul yang pertama menjenguknya. Makanya dia mampu mengucapkan syahadat. Inilah akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya untuk menyambut bulan suci Ramadan, mari kita agungkan dengan memperbaiki akhlak kita. Karena bulan suci Ramadan adalah satu bulan untuk menggembleng pribadi kita kepada yang lebih baik lagi, dan untuk menghadapi 11 bulan sesudahnya. Makanya jangan sia-siakan. Di bulan Sa'ban ini, bulan Rasulullah SAW, mari kita mulai untuk menghadapi bulan suci Ramadan.
mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasul, apa yang diajarkan oleh agama. Kepada anak-anak muda, mari kita sama-sama menuntut ilmu. Mumpung badan masih kuat, mumpung otak masih encer, ayo jangan hilangkan semangat untuk menuntut ilmu agama. Mari terus gali ilmu agama sedalam-dalamnya, karena ilmu adalah untuk itu sebagai jalan untuk mampu kita berbakti lebih baik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya ibadah tanpa ilmu? Banyak orang-orang di antara kita yang ibadahnya luar biasa rajin, setiap hari ke masjid, setiap hari tidak meninggalkan sholat, tetapi akibat kurang ilmu, akhirnya dia tidak tahu apa saja yang menyebabkan batal sholat itu. Dia laksanakan. Makanya mumpung usia kita masih muda, ayo tingkatkan semangat nuntut ilmu kita. Walaupun kita sudah tua, sempatkan diri untuk mengambil ilmu dari guru-guru kita, dari para ulama-ulama kita. Karena al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris nabi, yang bukan hanya mendapatkan ilmu ketika kita berada di sisinya, tetapi mendapat keberkahan yang luar biasa. Mungkin itu sekedar sebuah renungan di bulan Sa'ban ini untuk menuju bulan suci Ramadan. Hadza min fadli Rabbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.